Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam penting sekali untuk kita renungkan terkait pengorbanan, cinta, kasih sayang dan perjuangannya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita renungkan bagaimana ketangguhan Siti Hajar ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat berada di padang pasir yang begitu panas dan begitu tandus. Dari kisah ini kita harus belajar bahwasanya untuk bisa taat kepada Allah kita harus benar-benar mengorbankan diri kita, jiwa kita, perasaan kita, apapun itu. Bahkan mungkin kalau kita sedang diuji, karena ujian kita yang diberikan kepada kita adalah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang lebih taat dan membentuk ketakwaan di dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kita betul-betul pasrah kepada Allah di saat suka maupun duka, di saat sulit pun kita ingat Allah, kita takwa pada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita ketika berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat jiwa yang dirahmati Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu hal yang mudah. Kita akan dicukupi segala kebutuhan kita. Maka ketika saat ini kita sedang sakit, kecewa, sedih, usaha sedang diterpa masalah, keluarga sedang diterpa sebuah masalah, ingat kita harus takwa pada Allah. Ingat pada Allah, karena yang melembutkan hati kita, yang menguatkan hati kita, yang menguatkan iman kita, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala taatik. Ya Allah, tetapkan hatiku, keimananku, karena Engkaulah yang membolak-balikkan hati ini. Maka ketika kita berpasrah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, meminta pada Allah agar hati kita selalu ditetapkan, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat, dan bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan, ketika mungkin saat ini kita diuji oleh Allah, itu merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk terus tumbuh. Mungkin hari ini kita tidak diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Mungkin hari ini kita tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Allah untuk meninggalkan keluarga kita di tempat yang jauh, di tempat padang pasir yang begitu panas, tidak. Tetapi kita perlu belajar bahwasanya ketika kita ingin dekat sama Allah, ketika kita sedang diuji sama Allah, maka kita harus bisa mengorbankan perasaan-perasaan yang membuat kita jauh daripada Allah, yang membuat kita jauh daripada keimanan kita. Kita harus senantiasa melembutkan hati kita, sehingga Allah senantiasa membimbing kita di jalan-jalan yang membawa kita ketaatan, yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dia sahabat jiwa, kita baru saja dengarkan nasihat dari Ustadz Akil Baihaqi sekaligus pelajaran keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhlas memang sebuah pekerjaan maupun amal yang kita lakukan tanpa
mengharapkan imbalan seperti pujian dari manusia, namun hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kedua kita, ada di samping saya, ialah Mbak Liana Yasmin. Assalamualaikum Mbak Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Bagaimana kabarnya Mbak Liana, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, sahabat jiwa, Mbak Liana ini juga belakangan aktif ya dalam berdakwah dan juga membimbing umahat yang baru mengenal Islam agar tetap istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana sebenarnya sosok dari seorang Liana Yasmin, kita saksikan terlebih dahulu video profil atau tayangan berikut ini. Lengkapnya, mari kita simak di Renungan Jiwa sesaat lagi.